Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Miss Desi. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang hari ini dibawakan oleh Pastor Paul. Selanjutnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Santi Simanjuntak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Pastor Pauzang yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau memberikan hikmat dari surga untuk bisa menyingkapkan firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan embun pagi ini dan menyaksikan embun pagi ini di Zoom maupun di live YouTube Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Santi. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini, yang diambil dari Yesaya 29 ayat 1 sampai 24 dibacakan oleh Berliana. Selanjutnya dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 27 dibacakan oleh Ibu Sarma. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Imatus. Bapak Ibu Saudara, Anda telah membaca firman Tuhan dari Yesaya 29 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Celakalah Ariel. Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan mereka. Ya, aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengadu. Dan kota itu akan seperti perhatian bagi. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengintip engkau. Dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara. Dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan. Pada waktu terjaga, perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah. Kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Tercengang-cenanglah, penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak.
Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para penglihat, telah dibidurinya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Dia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub. Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak menjadi. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub. Dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian. Dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan.
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedukaannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian.
Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan yang temanya hari ini yaitu ibadah bikinan manusia. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari apabila kita hidup di dalam cinta yang sejati, ya, ibadah yang bukan ilusi, yang bukan bikinan manusia, saudara ya. Saudara, selama 1 tahun kemarin, bahkan sampai hari ini, kita terus-menerus diingatkan tentang bahaya ilusi agama, ritual, dan simbol-simbol, ya saudara ya. Karena ini adalah era perjanjian baru, yang sebetulnya di dalam era perjanjian baru Anda tidak membutuhkan ritual dan simbol-simbol. Ritual dan simbol-simbol diperlukan di zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum Yesus. Nah, kalau setelah Yesus, lalu Anda dipaksa untuk melakukan ritual dan simbol-simbol, sebetulnya sedang terjadi degradasi iman, saudara. Ya, ritual dan simbol-simbol membuktikan ya Anda sedang mengalami degradasi iman. Karena apa, saudara? Karena sudah jelas dikatakan bahwa yang Yesus itu peduli dengan hati, dengan batin. Yang selama zaman perjanjian lama, para nabi terus mengingatkan sampai puncaknya di zaman Yesus. Ya, bangsa ini ibadah dengan mulutnya, hatinya jauh dariku. Itu tidak cuma sekali diucapkan, saudara, berkali-kali, saudara. Tetapi bandel manusia tidak ngerti. Karena manusia apa? Kalau sudah genap ritualnya, simbolnya, rasanya lega, sudah beribadah, saudara. Ya kan? Dan itu terjadi beneran. Nah, mengapa, saudara? Mengapa manusia bisa begitu? Karena manusia beribadah bukan berdasarkan teks yang tertulis. Pengertian ibadah atau abodah itu ya. Abodah itu bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya ibadah, ya. Abodah atau dari kata ebed, abdi, pengabdian, ya, ebed, ya, ebed atau abodah, ya, atau ibadah itu, ya, saudara. Dari mana kita tahu kita beribadah kepada Sang Pencipta kita? Nah, ini kan pertanyaannya, saudara. Semua orang membuat apa? Ilusinya sendiri tentang ibadah. Sebetulnya kekristenan sudah diajarkan ibadah itu bukan ritual dan simbol, tapi bandel tahun 300 dibikin lagi ritual dan simbol lagi, saudara. Karena bandel manusia ini, saudara ya. Dia nggak mau menuruti, sudah diajari yang tertulis itu loh. Tuhan ngajarin ini ditulis. Ini ibadah itu ada di dalam hatimu, ya. Karena ibadah itu ada di hatimu. Hukum itu ada di hatimu. Perbuatan baik itu mulai dari hati. Ya. Semua itu dimulai dari hati yang murni. Nah, kemarin Pak Daniel Alexander khotbahnya cerita menjaga hati, saudara. Sebenarnya yang namanya ibadah itu ketika kita menjaga hati kita, saudara. Dari kerakusan, dari ketamakan, dari kecurigaan, dari iri dengki, dari kemarahan, dari kebencian, ya kan, dari percabulan, hati itu dijaga. Seringkali kita ini licik hatinya ya, di Amsal 4 ya, apa hati itu licik, kok Amsal 4, apa saudara, di Mazmur ya, berapa itu lebih licik daripada apapun juga itu apa ya, saudara? Bentar, nanti kita buka dulu ya. Ada yang tahu nggak ayatnya? Lebih licik hati. Liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9. Kemarin Amsal 4 itu disuruh jagalah hati dengan segala kewaspadaan ya. Yeremia 17 ayat 9 ya. Coba tampilkan dulu sebentar, ada yang bisa tolong tampilkan siapa, Pak Yuda atau Pak Mulia. Yeremia
Ambilkan sebentar, Yeremia 17 ayat 9. Hati itu licik sekali, saudara ya. Betapa liciknya hati kita. Ya, Yeremia 17 ayat 29. Yeremia 17, oh ayat 9, sorry Bro Yuda. Ayat 9 ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Lalu saya disuruh menambahi sharing, ya, nambahi. Saya tambahinya begini, saudara. Manusia itu licik sekali, saudara. Hati manusia itu. Bahkan kita sendiri tidak tahu kalau kita licik, saudara. Saking liciknya hati itu, kita sendiri tidak sadar hati kita licik. Nah, kenapa? Satu, ketutup dengan kemunafikan, saudara. Kita ini butuh tapi sok tidak butuh. Contohnya itu ya, butuh tapi sok tidak butuh. Karena sombong, ya kan? Kita ini ya pura-pura baik, menutup-nutupin supaya kelihatan baik. Saking pandainya kita berpura-pura, kita sampai nggak nyadar kalau kita sedang berpura-pura. Ya kan? Nah, itu namanya betapa liciknya hati. Kedua, saudara, karena apa? Karena pembenaran. Kita membaca firman Tuhan bukan untuk mencari kebenaran, tapi buat mencari pembenaran. Sehingga kita liciknya itu ya nggak nyadari kalau kita licik sekali, karena kita mencontohkan benar di firman Tuhan bilang begini. Padahal firman Tuhan tidak bilang begitu. Kita potong sedikit, kita move sedikit, saudara. Kita rubah sedikit. Ya kan? Boleh cerai kok kalau zina. Begitu dijelaskan artinya, oh enggak, saya mau katanya ini saja, versinya orang reform saja. Boleh cerai karena zina. Padahal saya sudah jelaskan, itu yang dimaksud adalah ketika kamu masih tunangan. Kalau sudah menikah, zina pun tidak boleh cerai. Ya, kalau lagi masih tunangan boleh. Karena tunangan kita lah, masa kita tunang terus dia berzina, kita mau tetap sama dia. Dia sudah dari awal sudah nggak benar kok. Selanjutnya juga tetap akan nggak benar, saudara. Tapi kalau sudah menikah, artinya kita sudah komit, ya sudah. Itu perjanjian sekali, seumur hidup. Yang bisa memisahkan hanya maut. Oh boleh kok katanya orang reform. Nah itu kan Anda mencari pembenaran. Lalu Anda cerai. Ya kan? Oh ini karena istriku zina. Zina apa? Iya pacaran. WhatsApp-WhatsAppan terus. Tak suruh ngaku, nggak mau. Ya zina itu. Zina itu kan bisa di dalam hati, itu sudah zina. Dan seterusnya, saudara. Ya, nantinya begitu. Nah, itu betapa liciknya hati kita. Dan Anda melakukan pembenaran karena kelicikan hatimu, saudara. Anda melakukan tipuan-tipuan. Akhirnya apa, saudara? Yang rugi kan Anda sendiri. Anda tidak ketemu Tuhan. Anda nggak ngalami Tuhan. Beberapa orang ya berkata, saya mendengar suara Tuhan. Aduh, bohong dia, saudara. Orang yang mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak suka baca Alkitab. Bohong, saudara. Banyak ya orang yang suka mendengar suara Tuhan tapi nggak suka baca Alkitab. Oh, saya update langsung firman-Nya dari surga. Bohong, saudara. Ibrani 12 ayat 4. Firman Tuhan pedang bermata dua, yang mengetahui mana roh, mana jiwa, saudara. Ya. Itu kan ada di roh. Ya kan? Bukan di jiwa, di roh suara Tuhan itu, saudara, di roh kita. Ya kan, roh Allah yang ada di dalam kita yang bicara. Nah, logos itu, yang tertulis itu, saudara, sehingga Anda ngerti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada suara Tuhan, kamu disuruh meninggalkan suamimu, itu suara Tuhan bukan, saudara? Bukan, ya. Karena suami istri harus bersatu. Anda tidak boleh tinggalin suami. Lalu Anda doa supaya anak itu bisa
kumpul dengan Anda. Banyak orang ya suami istri ya, kemudian dia lebih memperhatikan anaknya daripada suaminya. Salah, saudara ya. Firman Tuhan berkata suami dan istri itu satu, saudara. Ya, echad, satu echad, sama seperti Elohim echad, suami istri juga echad, saudara. Jadi suami istri itu tidak boleh saling mengkhianati, saling tinggal-tinggalan. Kalau ada yang berkata suara Tuhan disuruh ninggalin suaminya, itu bukan dari Tuhan, saudara. Sekalipun suaminya orang Islam, sekalipun istrinya masih Islam. Ya, makanya suara Tuhan harus diuji dengan logos yang tertulis, saudara. Dan tidak akan bertentangan dengan logos yang tertulis. Nah, kebanyakan ibadah, itu kan ibadah kan, bagian dari ibadah. Mendengar suara Tuhan, ya, saya disuruh Tuhan untuk berikan uang kepadamu, ya, untuk beli Alphard. Itu bukan suara Tuhan, saudara. Saya pernah ketemu hamba Tuhan, dikasih uang. Saya dikasih uang, saudara. Orang ini bilang, saya ngelihat ya, ini apa? Saya lihat bolak-balik lihat arloji bagus sekali. Lalu ada seorang pengusaha tiba-tiba kasih saya arloji yang saya inginkan itu, saudara-saudara. Arloji yang mahal sekali. Bukan Gilbert ya, orang lain. Ini kesaksian orang lain. Arloji itu mahal sekali. Apakah itu suara Tuhan? Bukan, saudara. Sekalipun dia lagi berdoa pengen dibelikan arloji mahal itu, lalu ada seorang pengusaha ngasih dia arloji mahal, saudara. Apakah itu suara Tuhan? Bukan, saudara. Serius ya, saudara ya. Karena suara Tuhan ya tidak akan ngajari untuk ngasih barang mewah, saudara. Percaya saya. Karena firman Tuhan bilang apa? Jangan hidup mewah. Ya, jangan bermewah, berfoya-foya itu jangan hidup mewah. Bahasa aslinya itu jangan hidup mewah. Ya, kata jangan berfoya-foya di siang hari itu ya, di surat Petrus itu. Bahasa aslinya itu ya, jangan hidup mewah. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan, kemudian katanya diberkati, lalu dia berhidup mewah, itu bukan suara Tuhan. Karena Tuhan bilang apa, saudara? Kasih makan orang-orang miskin, bukan hidup mewah. Peliharakan hamba Tuhan untuk hidup, bukan untuk hidup mewah, saudara. Ya, untuk hidup bukan untuk hidup mewah. Kalau dia butuh untuk pelayanan, ya untuk pelayanan. Kalau dia butuh mobil, untuk beli mobil yang bagus, bukan mobil mewah. Anda harus membedakan setiap suara Tuhan, setiap detil suara Tuhan dalam hidupmu, kamu harus benturkan dengan firman Tuhan yang tertulis, saudara. Makanya kita disuruh apa? Cerdik seperti ular. Apa cerdik seperti ular? Oh, harus lihai, katanya hamba Tuhan. Ada hamba itu ya, ada hamba-hambaan Tuhan. Apa? Itu pokoknya ngaku-ngaku pendeta tapi bukan pendeta. Itu harus cerdik seperti ular, lihai. Oh, salah, saudara. Anda tidak disuruh lihai, saudara. Anda disuruh mengerti firman Tuhan. Mengapa Anda disuruh mengerti logos, saudara? Ya, supaya kamu dengar suara Tuhannya tidak ngawur dan ngajarin orang ngawur. Tidak, saudara. Anda dengar firman Tuhan, saya hamil oleh Roh Kudus, anaknya kembar. Goblok, saudara ini. Orang tuh pendeta mau diangkat sama pendeta, diekspos. Wah, pendetanya juga kesenangan. Pendetanya nggak tahu firman Tuhan. Ya, pendetanya nggak tahu firman Tuhan. Aduh, kadang saya garuk-garuk kepala. Mau ngamuk bagaimana ya, saudara ya? Ngamuk ya bodoh amat. Kalau saya sama-sama Islam itu sudah saya halalkan darahnya itu, saudara. Pendeta sesat. Sudah saya halalkan darahnya kalau saya Islam itu, saudara. Untung saya Kristen, saudara ya. Jadi nggak saya halalkan darahnya. Cuman gede-gede kepala. Ya ampun, blow on-nya minta ampun ini pendeta. Ya kan, saudara? Akhirnya ibadahnya dia adalah ibadah bikinan manusia. Mengapa? Karena si hamba Tuhan ini tidak suka baca Alkitab. Karena Alkitabnya termeteraikan. Artinya termeteraikan apa, saudara? Ketutup. Dia baca pun
belum tentu dia ngerti. Soalnya pembacanya yang dianya cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti merpati. Dia baca Alkitab cuma buat cari benar-benar sendiri, cengli jarene dewek, saudara. Iya kan, cengli itu pantas katanya sendiri. Anda tidak objektif arti yang sesungguhnya. Sama seperti Muhammad, Nabi Islam. Ya, nggak bisa baca. Akhirnya bikin ibadah sendiri. Yang satu membaca tapi nggak ngerti karena cari pembenaran. Itulah namanya firman Tuhan termeterai. Karena kamu cari pembenaran. Lalu yang satu nggak bisa baca, buta huruf. Akhirnya si orang yang cari pembenaran sama orang yang malas baca atau yang buta huruf ini bikin ibadah karepnya sendiri. Kemarin siapa yang tanya sama saya? Bang Ardo ya. Bang Ardo tanya bagus sekali, saudara. Oh, enggak perlu baca Alkitab. Yang penting kamu berbuat baik. Oh, salah, saudara. Amsal berkata, rajin pun tanpa pengetahuan tidak baik. Kamu harus baca Alkitab. Untuk tahu yang benar apa. Bukan untuk mengkonfirmasi perbuatanmu, supaya perbuatanmu yang ngawur, yang suka kawin cerai, oh ini karena dibolehkan oleh pendeta reform. Jangan melakukan pembenaran, saudara. Firman Tuhan yang tertulis bilang apa, tidak boleh cerai, apapun alasannya. Ya sudah, jalanin. Ya, tidak boleh poligami, saudara. Oh, Alkitab nggak ada nulis tidak boleh poligami. Oh, banyak, saudara. Sebelum Anda poligami diawali dengan cabul. Nggak mungkin Anda tiba-tiba pengen poligami kalau nggak cabul dulu. Makanya Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, kamu berbuat baik, memperhatikan janda-janda miskin, tapi jangan kamu cemar oleh dunia ini. Jangan sabar melihat janda gatel, saudara. Sabar melihat janda gatel, oh saya mau berbuat baik sama dia. Itu namanya kamu rajin berbuat baik, pengennya berbuat baik, tapi tanpa pengetahuan. Sabar melihat janda, pengennya dikawin. Alasannya untuk nolong janda-janda. Iya kan? Oh, saya nolongin janda-janda ini. Itu namanya kamu ya berbuat baik, tapi sambil tercemar oleh dunia ini. Anda harus lihat ibadah yang sejati, abodah. Ibadah yang sejati. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin dalam kesusahannya, ya tanpa membuat dirimu tercemar. Saya melihat anak yatim, Anda kepengen kawin, saudara. Oh, saya mau nolong dia. Itu namanya Anda cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti merpati. Ya, ya kan? Anda mencari pembenaran, tapi kamu nggak tulus. Hatimu dasarnya busuk. Ya kan? Oh, saya mendengar suara Tuhan, anak saya kembar ini. Ya, ini anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Sebentar. Nah, kamu ini bukan perawan. Kamu ini bukan perawan, ya kan? Maria saja kudu perawan. Lah kamu udah punya anak 3, ngaku anak kembar oleh Roh Kudus. Gundulmu peang, saudara. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Bahkan kamu saja sudah mengandung oleh Roh Kudus pun, ya, saudara harus uji lagi. Bahkan harus diuji lagi loh, saudara. Yesus Kristus mengalami banyak sekali pengujian nubuatan, saudara. Setiap ibadah kita harus sesuai dengan yang tertulis. Bahkan Yesus Kristus pun yang adalah Allah sendiri, saudara. Ya, waktu prosesnya datang ke dunia, dia harus ikut aturan yang ia buat sendiri. Nggak bisa semena-mena, mentang-mentang saudara ngaku nabi, terus saben kali Anda berzina, Anda, oh ayat turun. Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan. Ini geblek, saudara. Bahkan Yesus sendiri nggak pernah begitu, saudara. Ya, aku sudah menghalalkan ini, nggak usah diharamkan ya. Oke, kawin enak, wih, olahlah bebe. Bahkan Yesus pun tidak boleh begitu. Dia ikutin aturan yang ia buat sendiri. Tetapi manusia itu licik. Akhirnya apa akibatnya? Ya, dia tidak mengalami Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Masuk neraka endingnya, saudara. Lalu sudah di dunia ini kamu tidak mengalami Tuhan, kamu tidak diberkati jasmani dan rohani,
Oh, diberkati jasmani ya buat tipu-tipu. Ya, tetap dapat duit ya buat tipu-tipu. Suruh orang perpuluhan. Padahal sudah dibatalkan perpuluhan itu oleh Yesus, saudara. Iya kan? Perpuluhan itu sudah dibatalkan oleh Yesus, saudara. Kalau Anda mau perpuluhan, Anda kudu sunat dulu, saudara. Itu sunat. Ya. Lalu banyak ibadah-ibadah karangan manusia, ya. Ada pendeta itu Petrus Hadi, ya. Ngomongnya apa, saudara? Anda harus berikan kepada Tuhan dulu, baru Anda rawat orang tuamu. Ini pendeta ngajari goblok, saudara. Anda rawat orang tuamu dulu tuh, baru Anda kasih uangmu ke pendeta. Jangan pernah kasih uang ke saya kalau Anda belum merawat orang tuamu, saudara. Ya, kalau anak istrimu masih kafiran, jangan, saudara. Ya, kalau anak istrimu masih kafiran, orang tuamu masih telantar, jangan sok-sokan ngasih saya, saudara. Kalau Anda ya sudah kelimpah-limpah, Anda pengen belikan saya mobil, boleh. Tapi saya tidak perlu mobil, saya sudah punya, saudara. Ya, obat mengganti pelayanan, ya spesifik untuk pelayanan apa? Ya, harus ngomong. Ya ini untuk penginjilan, oke, saya pakai untuk penginjilan. Untuk biaya, semua untuk penginjilan. Kita penginjilan habis 400 euro. Buat makan, buat perizinan, ya. Dan semua kru itu saya kasih persembahan kasih, saudara. Iya dong, kerja masa nggak dibayar. Ya, kalau anak istri saya nggak dikasih persembahan kasih. Kalau orang lain yang bareng sama saya, harus saya kasih persembahan kasih, saudara. Ya, walaupun volunteer, jangan salah ya, volunteer. Tetapi kita kasih persembahan kasih sesuai dengan profesionalismenya. Ya, saudara ya, harus, saudara. Nah, itu begitu, saudara. Jadi Anda mau kasih ini, mau kasih, peliharakan orang tuamu dulu, peliharakan anakmu dalam kelimpahanmu. Kamu berkati pekerjaan Tuhan, saudara. Berkati hamba-hamba Tuhan. Tetapi setiap ada orang miskin, walaupun kamu pas-pasan, berbagi sama dia, saudara. Itu ibadah yang sejati, saudara. Setiap ada orang miskin, walaupun kamu sendiri pas-pasan, berbagi sama dia. Ya, jangan kasih uang, kasih apa? Makanan. Kalau nggak mau dikasih makanan, maunya uang, nggak usah. Berarti dia nggak miskin, saudara. Ya, berarti dia nggak miskin. Beberapa kasus kita kasih uang, tapi kita harus lihat dengan hati-hati. Hati-hati, bukan nggak boleh kasih uang, ya. Tapi Anda harus hati-hati. Kan kita nggak tahu, ada memang orang yang bertanggung jawab dalam keuangan, dia butuh buat bayar sekolah anaknya, ya kan? Nah, kasih uang, tapi jangan kasih ke dia, kasihnya ke sekolahnya. Kalau Anda, ya, supaya jangan kecele. Karena zaman sekolah nggak punya rekening, saudara, bohong. Ya, kecuali zaman dulu, ya kasih uang, lagi mana zaman dulu. Zaman sekarang bisa transfer rekening. Apalagi, saudara, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, ya kasih dia uang, saudara. Ya kan? Nah, dia membutuhkan uang untuk operasionalnya dia. Ya kan? Seperti itu, saudara. Jadi ketika kita beribadah, melakukan kebaikan dalam hidup kita, ya Anda harus ya tahu teks yang tertulis ngajarin apa, saudara. Cerdik seperti ular, mencari ya firman Tuhan, harus tahu firman Tuhan yang tertulis. Tetapi bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari kebenaran. Sebab ada saatnya Anda nanti ya termeterai. Karena Anda mencari pembenaran, lama-lama benar-benar Anda tidak ngerti yang Anda baca apa. Karena Anda terbiasa mencari pembenaran. Kedua, Anda malas baca atau buta huruf. Nasib sial, saudara. Akhirnya ibadahnya ngarang sendiri, jam 4 gemboran teriak-teriak, saudara. Siapa yang nyuruh? Jam 4 teriak-teriak. Ya kan? Aduh, ayah saya itu, saya yakin ayah saya mati bukan karena kanker, saudara. Tapi karena diteriakin sama orang Islam itu, saudara.
Tiap pagi jam 4 diteriakin tuh. Saya masih komplain sampai hari ini, saudara. Oh, bukannya marah, tapi masih komplain. Saya tetap ungkit-ungkit, saudara. Karena bukan hanya saya yang mengalami, banyak orang. Yuk ditegur saja, ya dibakar nanti gereja sama wiharanya. Kan sudah terjadi. Ini bukan gubrak-gubrak, tapi saya akan kasih tahu. Itulah ibadah bikin manusia. Ibadah buatan manusia akan merugikan orang lain, saudara. Ibadah yang dari Tuhan disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar bagi kita dan bagi orang yang ada sekeliling kita. Ibadah pikiran manusia bikin kamu capek, kedua, bikin rugi orang lain. Serius, saudara, gereja ditutup, Natalan dilarang, ya kan, bahkan mau ngesom saja, kan teriak-teriak gemboran, saudara, sampai kita keganggu, ya kan. Sudah ngesom saja, masih keganggu, coba, saudara. Kelewatan sekali emang ini, ya, saudara, ya. Ya, saking kerasnya toanya itu kan. Coba kalau toanya itu seadanya saja. Bukan seadanya volume bergeber, tapi volume itu geber sampai 200-300 desibel, saudara. Dan ya, seadanya saja 50 desibel itu cukup, saudara. 60-90 desibel paling maksimum, saudara. Itu udah ganggu 90 desibel itu. Ya kan? Ibadah yang disertai rasa cukup. Ya, ibadah yang sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, tentu di Perjanjian Baru, bukan yang Perjanjian Lama, udah dibatalin Perjanjian Lama. Keuntungan besar bagi kita dan bagi semua orang. Ibadah yang bukan bikinan manusia, tetapi yang lahir dari apa? Cinta. Tuhan Yesus memberkati.